application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini Anda lihat saya kembali memakai baju bernuansa merah dengan latar belakang merah pula. Ini adalah video saya kedua pada hari ini. Tentunya ini adalah berita yang hot lagi. Apa itu? Ya, mengenai drama putusan MK di sidang vonis atas gugatan judicial review mengenai batas umur capres dan cawapres. Ya. Maka dari itu saya bilang ini adalah berita yang hot. Tetapi sebelumnya saya menarik nih bagi saya, maksudnya untuk menampilkan ini dulu nih ya, satu. Kita tahu kan sebelumnya di Rakernas Projo ya akhirnya dideklarasikan bahwa Projo mendukung Pak Prabowo sebagai Capres 2024. Memang Pak Jokowi di Rakernas itu bilang ojo grasa grusu, nggak usah cepet-cepet gini ya, jangan desak-desak saya. Lagian orangnya pun nggak di sini. Kan sudah saya terangkan ya di video saya. Aduh, masih saja orang ngeyel. Maksudnya itu yang nggak hadir di situ Ganjar. Lah, padahal sudah tahu yang yang diundang di Rakernas Projo ini cuma ketua-ketua partai dan ya lingkaran-lingkaran satunya lah ya dari partai-partai koalisi Indonesia Maju. Siapa aja? Pastilah Gerindra, Golkar, PAN, siapa lagi itu? Demokrat dan lain-lain itu ya. Nah, siapa itu? PKS, Nasdem, PKB nggak diundang. PDIP, P3 nggak diundang. Lah, maksudnya Pak Jokowi ya pasti bukan Anies Baswedan dong yang tidak hadir di situ. Pastinya yang dimaksud Pak Jokowi bukan Ganjar dong yang tidak hadir di situ. Orang tidak diundang. Yang diundang ya cuman dari partai-partai koalisi Indonesia Maju. Nah, yang nggak hadir waktu itu sudah saya terangkan di video saya sebelumnya, Pak Prabowo. Oh, enggak lah. Yang dimaksud Ganjar, oke deh. Tapi meskipun orang-orang PDIP dan para pendukungnya bilang yakin yang dimaksud Pak Jokowi itu adalah Ganjar, tapi di sini kita lihat ya ada satu berita ya dari update dari kumparan.com. PDIP ingatkan sanksi kalau Jokowi dukung Prabowo. Ada aturan dan hukuman partai. Lah, kalau yakin yang dimaksud Pak Jokowi yang tidak hadir itu Ganjar, ngapain ingatkan sanksi seperti ini? Kemudian, kedua saya bilang, orang kalau pukul gong dalam membuka sebuah rapat atau apa, biasanya 3 kali ya kan? Deng, deng, deng. Anda tahu berapa pukulan yang dilakukan oleh Jokowi ketika dia memukul gong? 8 kali. Masih nggak percaya bahwa itu adalah kode untuk Pak Prabowo yang dikenal sebagai si 08. Astaga. Masih nggak percaya? Lah, Pak Jokowi nggak mau frontal lah ngomong di acara itu. Akhirnya kan acaranya dipindahkan ke rumahnya Pak Prabowo. Dideklarasikan oleh Ketua Projo sendiri, Budi Ari, yang bilang ini sesuai dengan arahan Pak Jokowi. Siapa Pak Jokowi? Ketua Dewan Pembina Projo. Lah, kan ada Projo Ganjar ada. Lah, ya itu mah nama-nama sendiri. Kira-kira begitu kata Budi Ari. Projo itu cuma satu, yang ketuanya Budi Ari. Kalau ada yang bikin Projo Ganjar ya itu mungkin orang Projo yang nggak suka. Itu silakan. Tapi ya nggak boleh lah menurut saya pakai nama Projo Ganjar. Projo itu ketuanya cuma satu, Budi Ari. Ketua Dewan Pembinanya Jokowi. Ya kalau mau bikin Projo Ganjar mendingan bikin Pro Mega Ganjar kan. Oke deh. Ini kan supaya Anda cerdas ya. Tapi oke deh. Kalau Anda masih
ngeyel yang dimaksud Pak Jokowi yang nggak hadir Ganjar. Oke, kenapa harus ada ini? PDIP ingatkan sanksi kalau Jokowi dukung Prabowo. Ada aturan dan hukuman partai. Kan yakin tadi yang dimaksud yang tidak hadir Ganjar. Kenapa harus ngancam-ngancam begini? Lucu kan? Oke, itu ya. Menyambung yang sebelumnya. Nah, oke lah. Di sini kita lihat drama pembacaan sidang pembacaan keputusan judicial review atas batas umur capres dan cawapres. Nah, gugatan itu ada beberapa, ada yang dicabut, ada yang masih di sidang gitu ya, masing-masing gugatan dibacakan dan diputuskan. Memang di awal MK bilang gugatan bahwa capres dan cawapres usianya diturunkan jadi 35 ditolak. Woi, itu menjelang siang lah setahu saya. Nah, kemudian banyak orang yang mengirimkan saya seperti Nah, ini terutama teman-teman saya yang mendukung Ganjar Pranowo. Tuh, lihat, ditolak. Wah, sudah putusan. Padahal mereka nggak ngerti bahwa MK baru memutuskan misalnya kan gugatan nomor 1, kemudian gugatan nomor 2. Misalnya yang ditolak itu adalah gugatan dari PSI yang minta batas umur diturunkan 35. Tapi kan ada beberapa gugatan, saya lupa antara 7 sampai 11 lah, oke lah. Ya, ada juga yang dicabut. Nah, jadi pertama kali MK bilang tolak gugatan batas usia capres. Nah, ada 2 yang kecelek, yaitu partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju sendiri, yaitu PAN yang selama ini menggadang-gadang Erick Thohir. Dia bilang apa? Ini memperkuat Erick Thohir jadi cawapres Prabowo. Jadi PAN seakan-akan, wah, MK tolak nih ya. Jadi Erick lagi nih, kira-kira begitu. Kan memang awalnya Pak Erick Thohir yang paling kuat. Cuman karena ada kebuntuan, misalkan Golkar tetap mau Erlangga Hartarto sebagai cawapresnya Prabowo. Demokrat saya nggak yakin lah mereka mengajukan AHY. Tapi Gibran seakan-akan jadi jawaban supaya nggak berantem. Oke, misalnya usulan PAN Erick Thohir tidak diterima, usulan Golkar yaitu Erlangga tidak diterima, PBB juga mengajukan Yusril kalau tidak salah tidak diterima, jalan tengahnya Gibran. Itu yang saya dengar waktu itu, ya kan. Makanya dari bocoran-bocoran kan saya pernah bilang 99,999%, tapi memang ada 0,001% yang mungkin batal gitu ya. Keyakinan kebanyakan orang ini pasti akan ada karpet merah buat Gibran. Nah, tapi baru pembacaan gugatan pertama aja orang bilang tuh kan ditolak, bahkan PAN aja kecelek, ya kan? Oke. Kemudian setelah dibacakan gugatan 1, 2, 3 sampai terakhir, akhirnya inilah keputusan finalnya. Betul, MK tolak batas umur tetap 40. Tetapi ada gugatan yang minta bahwa syaratnya pernah menjadi kepala daerah atau sedang menjabat kepala daerah untuk maju pilpres. Nah, itu dikabulkan. Nah, ini kan jadi sepertinya jadi apa dong keputusannya ya? Betul, batas umur ditolak, tetap 40, tetapi mengabulkan syarat pernah menjadi kepala daerah. Nah, apa dampaknya? Nah, ini kita lihat. Nah, kita lihat ini dulu nih. Oleh karena itu, atas dasar keputusan MK yang mengizinkan orang yang sedang atau pernah menjadi kepala daerah untuk bisa jadi cawapres, PDIP dalam hal ini jubir pemenangan Ganjar ungkap kecewa karena MK kabulkan sebagian gugatan syarat capres cawapres. Kenapa? Karena dengan demikian karpet merah buat Gibran tergelar. Siapa lagi sih kepala daerah atau yang pernah menjadi kepala daerah yang digadang-gadang untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo yang usia di bawah 40 tahun? Nggak ada lagi setahu saya, cuman Gibran. Lah, padahal kan Pak Prabowo juga belum kan ngomong kan siapa cawapresnya. Nah, kan katanya kalau nggak kemarin Senin, hari ini nih Selasa. Nanti kita lihat. Nah, di sini akhirnya ya agak sore gitu ya. Karena kan satu persatu dibacakan. Mahkamah Konstitusi menurut TV One News mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Diubah
menjadi, kan sebelumnya harus usia 40 tahun tok gitu ya. Tapi ini diubah menjadi berusia tetap 40 tahun atau ada ataunya nih, pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. Jadi syarat capres cawapres pernah jadi kepala daerah ini dikabulkan. Nah, pertanyaannya apakah Gibran jadi mendampingi Prabowo? Ini kan menarik. Oke, lanjut. Nah, karena keputusan akhirnya itu usia 40 tahun atau pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, Gerindra sekarang senang dah ya. Gerindra sebut Gibran dan kepala daerah lainnya berpeluang di Pilpres. Ya, tetapi untuk Pilpres 2024 siapa lagi? Ya, yang berusia di bawah 40 tapi jadi kepala daerah yang mau dicawapreskan dengan siapapun. Cuman Gibran. Oke? Sebenarnya menurut saya PDIP nggak usah kecewa. Kan bisa aja Gibran dipinang jadi cawapresnya Ganjar. Saya nggak tahu apakah Gibran tidak diakui atau tidak mau dipasangkan dengan Ganjar. Ambil aja Gibran, tawari. Gibran, kamu jadi cawapresnya Ganjar. Kamu kan sama-sama PDIP gitu dong. Mestinya menurut saya PDIP senang dong. Ya, tinggal ditawarkan Gibran. Gibran kamu maju ya sama Ganjar ya. Sama-sama mewakili PDIP. Kenapa harus kecewa? Saya nggak ngerti deh. Justru kesempatan kan, sama-sama PDIP, jadikanlah cawapresnya Ganjar. Kenapa ya? Nah, di sini Partai Gerindra ya tadi dikatakan menyambut positif ya, terkait dikabulkan gugatan peserta Pilpres yang memiliki pengalaman atau sedang menjadi kepala daerah ya. Oleh karena itu membuat Gibran Rakabuming berpeluang atau kepala daerah lainnya menjadi peserta Pilpres ya. Nah, Mahkamah Konstitusi menjelaskan alasan mengizinkan mantan kepala daerah bisa menjadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Nah, ini gugatan siapa ini? Ya, ini gugatan seorang mahasiswa. Yang gugatan PSI digugurkan. Nah, tapi gugatan seorang mahasiswa nih, asal kota Solo yang bernama Almas Sakibiru. Nah, sorry ya kalau saya salah ini ya. Terkait batasan usia capres-cawapres dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, perkara itu bernomor 90 garis miring PUU 21 Romawi garis miring 2023. Nah, di sini Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan pemilihan Pilpres merupakan sebuah seleksi untuk memilih kepala daerah. Apa ya? Oke deh, mungkin kepala daerah Indonesia kali ya maksudnya. Oke lah, saya nggak ngerti. Oleh sebab itu, aspirasi rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pemimpinnya, katanya. Sehingga tokoh figur tersebut dapat saja dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimum kematangan dan pengalaman, minimum degree of maturity and experience, karena terbukti pernah mendapatkan kepercayaan masyarakat publik atau kepercayaan negara, kata Guntur ya. Oleh karena itu, MK dalam penjelasannya membandingkan syarat usia capres saat ini yaitu 40 tahun, kemudian ada syarat usia gubernur misalnya 35 tahun, syarat usia calon bupati atau wali kota berusia 25 tahun, serta caleg berusia minimum 21 tahun. Ini seperti diskriminatif ya, tidak selaras dengan semangat konstitusi. Waduh, mantap nih. Jadi, oleh karena itu, MK berpendapat kepala daerah layak berpartisipasi dalam kontestasi dalam pemilu meskipun, ya tadi, misalnya belum berusia 40 tahun tapi dengan syarat, sudah pernah jadi kepala daerah, ya. Jadi, Guntur menyebut pembatasan usia dalam Undang-Undang Pemilu merupakan contoh ketidakadilan negara dalam memberikan hak politik terhadap seseorang. Jadi, mengadili. Satu, nah ini untuk gugatan yang dari mahasiswa ini, yang diterima, yang dari PSI yang minta cuma dirubah jadi 35 ditolak. Tetapi yang mahasiswa ini diterima. Dan ini menjadi finalnya nih ya. Satu, mengabulkan pemohon untuk sebagian. Ya, yang dia minta juga dirubah, tetapi dia minta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang, ya, jadi 40 tahun itu nggak saklek, maksudnya dimintanya tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun
atau pernah atau sedang menduduki jabatan dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Nah, dan Gibran masuk di kategori ini, dia sedang ya, dan pernah melalui pemilihan kepala daerah. Jadi keputusannya ini. Oke, 40 tahun atau mantap deh. Kemudian sehingga pasal 169 ini yang berusia paling rendah 40 tahun sekarang menjadi 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih. Waduh. Kemudian ketiga, meminta pemuatan putusan ini udah final nih ya, dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Tok. Sudah diminta untuk dimuat dalam Berita Negara. Ini keputusannya. 40 atau pernah atau sedang menduduki jabatan. Udah final. Nah, oleh karena itu, Menko Polhukam Pak Mahfud MD bilang apa? Hormati putusan MK. Maksudnya apa? Nggak ada dah tuh demo-demo, nggak ada banding, udah nggak ada. Itu udah final. Seperti yang waktu itu gugatan dari PDIP minta nanti pileg atau ya pileg itu proporsional tertutup. Tapi partai-partai lain, Golkar, PAN, Gerindra, P3 bahkan minta proporsional terbuka, tetap seperti sekarang. Dan MK memutuskan menerima gugatan dari kebanyakan partai, atau dengan kata lain menolak gugatan PDIP. Dan itu dihormati. Ya, nggak ada namanya banding-banding. Ini juga Pak Mahfud bilang, putusan konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bersifat final. Nggak ada yang namanya naik banding, nggak ada. Udah, tok, lakukan. Dan mengikat sehingga harus dihormati dan dijalankan. Ini berita kemarin malam ini jam 7. Wish. Jadi di sini Pak Mahfud minta masyarakat dan partai politik menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, di sini dikatakan kalau putusan MK, orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah boleh untuk menjadi capres atau cawapres, artinya boleh katanya. Karena apa? Karena putusan MK ini bersifat final. Kata Mahfud menjawab pers seusai memberikan kuliah umum demokrasi yang bermartabat menuju Indonesia Emas 2024. Jadi ingat ya, ini final kata Pak Mahfud. Hormati. Oke, jadi itulah drama yang terjadi kemarin mengenai keputusan MK ini ya. Kita hormati. Nah, demikian update-nya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.